Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini saya akan sampaikan bagaimana mengolah data dari hasil percobaan gerak lurus berubah beraturan. Percobaan ini menggunakan alat ticker timer, kemudian kereta bergerak, ditambah dengan ada kertas ya. Kertas yang panjang. Nah, dari hasil kertas yang panjang itu terbentuklah titik-titik seperti pada gambar berikut. Dari gambar berikut saya potong-potong 5 titik. Dari setiap titik dipotong 5, maka terdapat perbedaan panjang. Mulai dari potongan pertama, potongan kedua, sampai potongan keempat. Kemudian disusun, ditempelkan dalam kertas, akan membentuk suatu seperti grafik batang ya. Nah, bila dalam sumbu X itu kita buatkan di situ waktu, kemudian dalam sumbu Y itu adalah jarak yang ditempuh. Bagaimana kita mengolahnya? Perhatikan hasil percobaan ini. Kalau dalam sumbu X ini merupakan waktu dalam satuan detik, kemudian sumbu Y ini merupakan jarak yang ditempuh, ini satuannya cm. Maka apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah ukur jarak 5 titik. Jadi antara titik 1 ke titik 5 ini kita ukur. Cukup dengan menggunakan penggaris. Jadi silahkan diukur dengan menggunakan penggaris, satuannya dalam senti. Begitu juga nanti kertas yang kedua diukur dari 1.1 ke 1.5 sampai dengan kertas yang keempat. Maka dari hasil percobaan itu silahkan dituliskan di tabel berikut. Nah, tabel ini ada kertas X1, ada kertas X2, ada kertas X3, dan X4. Nah, tadi pada saat kertas 1, X1 silahkan dimasukkan. Misalnya katakanlah 6 cm gitu. Kemudian kertas X2. Kertas X2 nampaknya lebih panjang, misalnya jadi 9 cm, dan seterusnya. Dimasukkan ya. Nah, setelah itu dari hasil dimasukkan kita dapatkan data, ini namanya jarak yang ditempuh X1. Nah, sedangkan dalam sumbu Y tadi ada waktu. Nah, teman-teman, waktu mesin ticker timer itu satu kali ketik itu 0,02 detik. Ini dari mana 0,02 detik? Karena ticker timer ini menggunakan listrik. Listrik yang kita gunakan adalah frekuensinya 50 Hz. 50 Hz frekuensi, maka waktunya 1/50. 1 dibagi 50 berapa? 0,02. Jadi setiap mengetikkan alat ini, dia berjeda dengan waktu 0,02 detik. Nah, berarti kalau satu titik itu 0,02 detik, maka 5 titik itu berapa? Nah, maka kita dikali 5. Jadi 0,02 kali 5, yaitu 0,1. Nah, jadi dalam satu kertas itu di X1 berarti waktunya 0,1. Kalau teman-teman menghitung titiknya bukan 5, 10, berarti 0,02 kali 10 berapa? 0,2 gitu. Begitu juga kalau misalnya diambilnya 7, boleh? Boleh. Diambilnya 11, boleh? Boleh. Tapi baiknya yang mudah dikalikan ya. 10 lebih mudah. Nah, itu jadi karena ini percobaannya 5 titik yang diambil,
sebagaimana gambar di atas. Perhatikan, ini ada 5 titik. Nah, berarti T1 itu 0,02 detik. Begitu juga T2 0,02 detik dan seterusnya. Maka sekarang kita dapat waktu. Nah, berikutnya adalah tentukanlah kecepatan. Kecepatan masing-masing kertas tadi. Kan kertas itu panjang. Ketika bergerak trolinya pertama pelan, ya. 5 titik pertama berapa kecepatannya? 5 titik berikutnya berapa kecepatannya? Caranya, kita sudah tahu bahwa kecepatan itu jarak dibagi waktu. Nah, jaraknya tadi kita ukur di X1. Ini X1 berapa jaraknya? Saya tadi mencontohkan 6 cm. Nah, maka 6 dibagi. Jadi kalau saya tulis, ya, karena tadi misalnya saya mencontohkannya ini 6, kemudian ini 9, dan seterusnya. Ya, ini contoh saja. Maka di sini adalah silahkan ditulis 6. Ya. Maka 6 dibagi 0,1. Begitu juga ini 9. Maka 9 dibagi 0,1. Silakan dan seterusnya ke bawah. Nah, ini kita dapatkanlah bahwa benda tadi bergerak pada 5 titik pertama kecepatannya 6 dibagi 0,1. Begitu juga 5 titik berikutnya 0,6 dibagi 0,9 dan seterusnya. Maka kita dapat di sini ada 4 kecepatan. Boleh 5? Boleh. Boleh 10 V-nya? Boleh. Tergantung teman-teman memotong kertasnya dibagi menjadi berapa batang begitu ya. Kalau saya ini 4 batang cukup. Boleh 2? Boleh. Ya, jadi kalau ada 2 batang boleh. Nah, berikutnya ini sudah dapatkan V1, V2. Ya, kemudian pas percobaannya 5 titik. Nah, kalau 10 titik perkalian waktunya seperti ini 0,2 detik. Maka berikutnya adalah buatlah grafik kecepatan terhadap waktu. Jadi buat grafik kecepatan terhadap waktu, ya. Tadi bisa diketik oleh teman-teman kecepatannya berapa tadi ya? 6 dibagi 0,1 ya, ini kecepatannya. Nah, di sini tulis waktunya di bawah ya. Di bawah ini T1-nya 0,1 ya, begitu. Maka dari sini kita dapatkan titik ya. Misalnya titiknya saya buatkan titik ya di sini. Nah, dibuatkanlah titik. Ini misalnya ya. Begitu juga nanti untuk waktu berikutnya. Berarti kalau 0,1 berikutnya di sini berapa? 0,2 ya. Jadi 0,1 itu dikurangi 0,2 dikurangi 0,1 kan 0,1. Nah, begitu juga yang di atasnya. Maaf ya, ini grafiknya kurang bagus. Misalnya 9 dibagi 0,1. Nah, ketemu dengan 0,02. Ini kemudian ada titik. Nah, maka oleh teman-teman silakan ditarik garis. Ya, saya akan buatkan garis. Misalnya dari sini. Tarik garis ke sini. Nah, inilah garis dari baru 2 kecepatan. Kemudian tarik juga garis oleh teman-teman ke bawah ya, sini. Nah, begitu juga tarik juga garis oleh teman-teman dari sini ke sini. Nah, kita lihat ini gambarnya
secara matematik. Ini dia garis lurus, kemudian ke sini ada bentuknya ini, maka ini akan berbentuk seperti trapesium. Begitu juga nanti kalau waktu berikutnya, kecepatan berikutnya dibuatkan grafik. Nah, berikutnya apa yang harus kita lakukan? Nah, dari grafik di atas tentukan luas. Jadi dari grafik ini ya tentukan luas ya. Luasnya seperti apa luasnya? Nah, coba perhatikan dari X1 ke X2 kita ambil saja, dari T1 ke T2 kita ambil, maka ini grafik. Nah, grafik ini merupakan grafik yang berbentuk secara matematik. Dengan tentu ini kalau ingin disebut tinggi, ini berarti ke atas yang dua ini sejajar, tingginya namanya X. Sedangkan jarak dari 01 ke 02 ini namanya T. Nah, jadi silahkan diskusikan dengan teman-teman bagaimana rumus trapesium kalau jarak-jaraknya ataupun panjang-panjang kakinya yang satu T ataupun waktu, yang satu lagi adalah kecepatan V. Di sini katakanlah untuk 6,0 dibagi 0,1 itu V0, untuk 9 itu adalah VT ya, atau V2 boleh. Maka silahkan didiskusikan bagaimana rumus GLBB dari hasil percobaan ini. Terima kasih, silahkan diskusi bagaimana menentukan rumus GLBB dari percobaan. Nah, pertanyaannya, apakah boleh saya membuatnya lebih dari satu? Boleh, ya. Misalnya ini T1, T2, ini kan ada 4 ya. Kalau lihat ya percobaan ini nih, V-nya ada 4. Boleh, silahkan dilanjutkan V3, V4 gitu di sininya. Maka bentuknya silahkan gambar ini seperti apa. Tapi untuk menghasilkan satu rumus, kita cukup dengan cara ambil dari X1 ke X2 saja, dari T1 ke T2 saja. Jangan lupa ya, sekarang ini kan grafiknya V terhadap T, berarti tinggi sumbu Y itu namanya V. Ya, V1. Atau boleh juga ke V2. Jadi yang 6 per 0,1 itu V1, yang 9 per 0,1 itu V2. Selamat berdiskusi, silahkan dilihat catatannya sebagai referensi bagaimana sih rumus gerak lurus berubah beraturan. Terima kasih, selamat berdiskusi, dan jangan lupa di akhir buatlah kesimpulan. Jadi silahkan disimpulkan dari hasil percobaan ini. Poin-poin apa yang akan disimpulkan? 1. Bagaimana hubungan antara kecepatan terhadap waktu pada gerak lurus berubah beraturan. Bagaimana hubungan jarak terhadap waktu pada gerak lurus berubah beraturan. 2 poin saja, teman-teman silahkan bisa melihat dari hasil percobaan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.